Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja. Itu harapan dan doa saya. Apa yang kau pikirkan? Mari saudara, kita singkirkan dulu pikiran-pikiran yang negatif, ya, yang hanya menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan. Ingat bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kita rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, Dia tidak merancangkan yang jahat, Dia tidak merancangkan kebangkrutan, kemiskinan, sakit penyakit atas hidup kita, tapi rancangannya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Itu yang harus kita pegang, dan karena itu mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau baca, dengar, dan renungkan firman-Nya sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami sudah alami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang sudah memberkati, menjaga, menyertai, sehingga kami boleh bangun di hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang juga berasal daripada-Mu. Karena itu kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari ini, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Sebab kami tahu hari-hari ini jahat dan penuh dengan kesukaran. Firman yang akan menjadi penyemangat bagi kami untuk melakukan seluruh aktivitas, karena Engkau berjanji tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga setiap mereka yang mendengar di pagi hari ini, bahkan yang nanti mengikuti siang malam, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, sehingga hari ini kemenangan menjadi bagian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan dengar baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh teramat baik. Amin. Ia selalu memperhatikan dan mengasihi kita. Betul? Saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kita. Saat kita sedang susah, Roh Kudus-Nya hadir untuk menghibur kita. Amin. Namun ada saat-saat di mana Tuhan harus berlaku keras terhadap kita, yaitu menegur dan jika perlu menghajar kita. Karena itu di Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan begini, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Tuhan berlaku keras terhadap kita bukan tanpa sebab. Karena ketika aku datang tidak ada orang. Dan ketika aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Demikian di dalam Yesaya pasal 50 ayat 2 bagian A. Ketika Tuhan datang kepada kita, kita tidak peduli. Dan ketika Ia memanggil, kita tidak menjawab. Saat itulah Tuhan akan berlaku keras terhadap kita, supaya kita segera menyadari kesalahan yang telah kita perbuat. Jika Tuhan mendidik kita dengan keras melalui hajaran dan atau pukulan, bukan berarti Dia tidak mengasihi saudara saya. Justru Ia menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kasih-Nya
dan tanggung jawabnya atas hidup kita. Sebab Dia tidak ingin kita semakin melenceng dari jalan-jalannya. Sebagaimana seorang ayah menghukum anaknya ketika anaknya bandel dan tidak mau taat, begitu juga Bapa di surga jika kita sudah diberitahu, diingatkan, dinasihati dan ditegur secara halus, tetap saja mengeraskan hati dan tidak mau mendengar. Ya, seperti tertulis di dalam Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Dalam Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan, bukan kematian orang fasik yang Tuhan kehendaki, tetapi pertobatannya. Karena itu ia berlaku sabar. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila Tuhan menghajar dan memukul kita, berarti ia memiliki rencana yang indah di balik semuanya itu. Ada amin? Ayub pasal yang kelima ayat 18, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membabat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Nah, ketika kita menempuh jalan yang salah, Roh Kudus berbicara dengan lembut kepada kita untuk mengingatkan. Karena itu janganlah mengeraskan hati bila ditegur dan diperingatkan, sebab hal itu untuk kebaikan hidup kita. Amin. Tuhan harus berlaku keras kepada kita karena Ia tidak ingin kita bermain-main dengan dosa dan mengalami kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu, setiap firman yang setiap hari saudara dengar di tayangan Sahabat Galilea ini, mungkin ada yang menegur hidupmu, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Ketika firman Tuhan ini mengena pada hidupmu, itu artinya Tuhan menunjukkan kasih sayangnya. Dia tidak mau kita, saudara dan saya, melenceng dari jalan-jalannya, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya binasa. Ya kan? Itu sebabnya setiap firman yang saudara dengar setiap hari, ya, Senin sampai Sabtu, bahkan hari Minggu juga ada, ya. Mari kita bukan saja cakap mendengar, tapi juga cakap melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami senantiasa melekat kepada Tuhan dan kami mendengarkan nasihat dan menerima didikan supaya kami menjadi bijak di masa depan. Terima kasih, dan hari ini kami tidak akan mengeraskan hati kami ketika firman itu menegur hidup kami. Kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mau melimpahkan seluruh kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka di hari ini. Ada terobosan, ada keberhasilan, ada mujizat, ada kesembuhan yang mereka alami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan
seperti di surga. Berikanlah